Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum selesai ya, kita pembahasan haid. Nah, kebetulan ini perempuannya libur. Nah, nanti biar tanggung jawab suaminya nanti yang nyampaikan. Yang akan dibahas yaitu tentang pengharaman sebab haid. Ketika perempuan itu haid, apa saja yang diharamkan? Dan ini juga pengharaman juga sebagiannya bagi orang yang junub, sama orang perempuan haid atau perempuan junub atau juga laki-laki junub. Apa saja yang diharamkan? Dalam kitab ini dikatakan wa yahrumu bil haidi samaniyatu asya. Diharamkan sebab adanya haid, termasuk haid nifas, samaniyatu asya, 8 perkara, 8 yang diharamkan. Ahaduhas salatu, pertama salat. Diharamkan bagi perempuan haid melakukan sholat fardhon au naflan, baik fardu atau sunnah. Pokoknya segala bentuk sholat perempuan haid itu diharamkan melakukan sholat, baik fardu kifayah, fardu ain. Begitu juga sunnah, pertama sholat. Wakaza, ini masih yang pertama. Wakaza, termasuk dari yang pertama sajdatut tilawah. Haram juga sujud tilawah. Ini masih yang pertama. Jadi masih dalam makna sholat. Perempuan yang sedang haid diharamkan sujud tilawah. Masih ingat ya sujud tilawah? Apa? Sujud yang diperintahkan ketika membaca ayat sajdah. Ayat dalam Al-Quran yang mengandung sajdah, ayat sajdah yang bisa dilihat nanti di Al-Quran sendiri ada ciri-cirinya. Biasanya itu ada gapuranya, Nah itu ayat sajdah. Jadi kalau kita baca ayat itu maka disunahkan sujud tilawah. Itu kalau tidak salah sebanyak 15 ayat. 15 ayat. Haram bagi perempuan. Wa syukri, termasuk dari sholat ini sama sujud syukur. Sujud syukur juga dilarang. Sujud tilawah berapa kali? 2 kali, 1 kali? Sujud tilawah 1 kali. Sujud tilawah 1 kali. Sujud syukur 1 kali. Dan ini persyaratannya banyak, rukunnya banyak, sama seperti sholat. Jadi tidak ujug-ujug orang itu sujud syukur, wah dapat apa? Bonus, langsung sujud syukur. Punya wudu enggak? Gitu. Kemudian lagi men enggak? Lagi men sujud syukur, bedah rumah. Sujud syukur ada tata cara. Jadi sujud syukur itu sebabnya orang mendapatkan nikmat yang tidak biasa. Itu sebabnya. Maka disunahkan sujud syukur. Berarti kalau dapat nikmat yang biasa, yang memang biasa didapatkan, itu tidak diperintahkan sujud syukur. Seperti gajian, tiap gajian sujud syukur. Tidak diperintahkan. Ini sesuatu nikmat yang mendadak atau yang tidak biasa. Itu dilarang. Sholat termasuk sholat sujud tilawah, kemudian sujud syukur.
semua mazhab melarang sujud tilawah sholat. Cuma nanti perlu diperhatikan dan nanti dikasih tahu, sholat yang tidak haram untuk dilakukan adalah sholat yang belum masuk waktu. Ini kan biasanya sholat. Kadang begini perempuan itu sudah masuk waktu kemudian belum melaksanakan sholat, kan begitu. Biasanya sholatnya kalau zuhur misalkan jam 1 itu udah masuk waktu, kemudian jam 1 biasanya baru sholat. Nah baru mau sholat jam 1 itu keluar darah, itu tidak termasuk sholat yang itu. Sholat yang itu tetap wajib diqadha, wajib. Artinya tidak termasuk dari sholat yang dimaafkan atau yang diharamkan ketika haid. Jadi selama darah itu ada, dilarang sholat. Tetapi yang itu, yang awal itu tetap wajib, nanti diqadha. Termasuk kebanyakan juga perempuan yang ketika selesai bersih, itu kan mandinya tidak langsung, kadang-kadang mandinya tidak langsung. Misal suci jam 3, suci itu dalam arti sudah tidak melihat darah jam 3. Biasanya kapan mandinya? Mandinya kapan? Biasanya kan mandinya mau nanti aja, mau sholat asar, gitu kan. Padahal jam 3 itu masih ada waktu zuhur. Sedangkan dia itu pada saat itu sudah bersih. Nah itu harus segera mandi. Dan sholat zuhurnya wajib gitu. Karena jam 3, masih jam 3, sholat zuhurnya wajib. Nah kebanyakan perempuan nanti mau asar. Akhirnya dia mengira bahwa zuhurnya masih termasuk yang diharamkan. Tidak, zuhur sudah wajib. Jam 3 sudah berhenti. Karena apa? Hitungan suci itu bukan dari mandi, ya, bukan dari mandi. Hitungannya dari saat darahnya berhenti, itu sudah mulai hitungan suci. Kalau dihitung suci itu minimal 15 hari. Hitungnya dari kapan? Dari berhenti darah, bukan dari setelah mandi. Karena mandinya bisa saja nanti sucinya jam 8 pagi sudah tidak keluar darah. Saya tidak mau mandi dulu karena sekarang kan belum ada kewajiban apa-apa, belum mau sholat lah istilahnya. Akhirnya mandinya nanti sebelum zuhur. Nah itu dihitung sucinya itu dari jam 8. Dari jam 8 sudah mulai 15 hari dari situ. Nanti 15 hari kemudian jam 8 juga itu berakhir. Jam 8. Jadi bukan setelah mandi. Kalau mandi itu hanya untuk melaksanakan sholat, mandi. Itu yang pertama sholat, sujud tilawah termasuk sujud syukur. Wasani yang kedua as-saum, puasa, juga sama puasa. Ya. Kalau tadi sholat tidak wajib diqadha ya bagi perempuan. Sholat tidak wajib diqadha. Seminggu tidak sholat karena bebas. Wasani yang kedua puasa, fardhon au naflan, baik fardu atau sunnah, sama. Puasa fardu, puasa sunnah, sedang atau nifas itu diharamkan. Tetapi ada kewajiban qadha. Nah, itu bedanya. Puasa dengan sholat sama-sama diharamkan, tetapi bedanya kalau sholat tidak wajib diqadha, kalau puasa wajib diqadha. Karena puasa kan sedikit dalam 350 hari itu ya cuman sebulan 30 hari. Tapi kalau sholat harus diqadha, minimal saja orang satu hari satu malam sudah 5 waktu, sudah 17 rakaat. 2 hari sudah tahu, 3 hari apalagi. Jadi untuk sholat tidak wajib diqadha. Wasalis yang ketiga qiraatul Quran, baca Quran.
Diharamkan bagi perempuan men atau nifas baca Quran. Ya. Apa yang dimaksud baca Quran? Baca Quran di sini kata para ulama bi an tatalaffazu wa tusmi'a nafsaha, yaitu melafazkan Quran dan memperdengarkan kepada diri sendiri. Jadi yang namanya baca itu ada bibir yang bergerak dan terdengar minimal oleh telinga sendiri. Nah berarti kalau tidak seperti itu tidak haram. Artinya cuman apa? Ngunyem-ngunyem. Lagi ngapalin surat ayat kursi misalkan perempuan dibaca. Ya cuman mulut doang tanpa terdengar atau dibacanya di hati. Itu tidak haram. Atau cuma melihat kaligrafi ada ayat-ayat Quran, kemudian dilihat-lihat, dibaca dalam hati, ya itu tidak haram. Atau ada Quran tergeletak, dia baca begini tanpa diucapkan, dia baca begini, baca terus sampai, nah itu tidak haram. Jadi yang haram itu membaca itu harus menggerakkan mulutnya kemudian terdengar. Kalau menggerakkan tidak terdengar juga sama, tidak haram. Ya. Kemudian di sini juga harus syaratnya haram baca Quran itu harus memang maksudnya baca Quran. Harus ada tujuannya memang baca Quran. Bukan wirid. Ya. Kalau perempuan men punya wiridan apa, misal ayat kursi tiap hari memang sudah lazim habis maghrib misalkan baca ayat kursi, nah, itu sudah menjadi wiridan. Kalau sudah menjadi wiridan, ayat Quran ketika dibaca sebagai wiridan, yaitu bukan Quran, boleh, tidak diharamkan ayat kursi sebagai wiridan. Atau seperti baca bismillah, kan bismillah ayat Quran. Kalau begitu nggak boleh kita kalau makan bismillah. Boleh. Karena bismillah itu sudah menjadi zikir. Sudah menjadi bacaan lazim. Bukan Quran. Meskipun Quran. Tapi tetap kalau baca bismillah niatnya Quran, itu haram baca bismillah. Jadi yang dari patokan adalah qasdnya, niatnya. Kalau niat bacanya sebagai zikir, maka tidak haram. Kalau niatnya sebagai Quran, maka haram. Mau baca Quran, ketika mau baca Quran, baru bismillah saja sudah dosa. Termasuk apa? Ini apa? Yang terdengar musibah, misalkan di musola diberitakan inna lillahi, kemudian kita baca juga inna lillahi wa inna. Itu kan Quran, itu ayat Quran. Nah bagi yang bagaimana? Boleh baca? Boleh, karena itu sudah menjadi wiridan, sudah menjadi zikir biasa, boleh. Termasuk doa-doa lah, Rabbana atina fid dunya, boleh, itu kan ayat Quran. Sama juga doa-doa untuk naik kendaraan, ada subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu kan doa-doa. Nah itu boleh. Sekalipun memang itu kalimat Al-Quran. Yang penting tujuannya, yang ini termasuk yang junub begitu. Orang yang junub ini bukan hanya perempuan. Orang yang berhadas besar kan dilarang baca Quran. Tetapi dikecualikan, ya. Dikecualikan apa? Kalau diniatkan zikir, kalau diniatkan berdoa, itu boleh. Yang keempat, warabi'u mashul mushaf. Yang keempat, memegang mushaf. Tadi baca, ini megang. Bacanya haram, megangnya juga haram. Perempuan yang yang nifas, bacanya haram, megangnya juga haram. Dipegang, tidak dibaca. Cuman begini aja, dosa. Dipegang doang, ya. Memegang. Cuman kita harus tahu dulu
Yang dikatakan di sini adalah mushaf, memegang mushaf. Makanya harus tahu apa pengertian mushaf supaya nanti kita tahu apa yang tidak boleh dipegang itu. Mushaf. Apa arti mushaf? Mushaf itu kullu ma kutiba alaihil Qur'an. Segala sesuatu yang di atasnya ditulis Al-Qur'an. Lidirosatihi, untuk dibaca. Untuk dibaca. Itu namanya mushaf. Bentuk tulang, bentuk kayu, papan tulis, kalau memang tulisan itu untuk dibaca, maka itu mushaf. Dan itu tidak boleh dipegang. Tidak boleh. Ada papan tulis, ditulis ayat-ayat pendek misalkan. Untuk apa ditulis? Untuk dibaca, untuk ditadarus, itu menjadi mushaf. Mushaf. Orang perempuan nifas tidak boleh pegang-pegang itu, tidak boleh. Itu mushaf. Jadi kuluma, mushaf itu segala benda yang ditulis di atasnya Quran untuk dibaca. Apapun itu, amudan, kayu, aulauhan, papan, nahwahuma atau semacamnya, kertas segala macam. Tulis-tulis kertas, ayat-ayat pendek, tidak boleh dipegang. Kertas biasa tidak boleh dipegang. Itu mushaf. Berbeda wa kharaja bizalikat tamimah. Berbeda dengan mushaf tamimah. Kalau tamimah itu tidak haram dipegang. Apa tamimah? Ma yuktabu biha syai'un minal Qur'an litabarruk. Tamimah itu benda yang ditulis ayat Quran tapi tujuannya litabarruk, untuk mengambil berkah. Nah, itu tamimah namanya. Wafak lah istilahnya. Kemudian apalagi kaligrafi, itu kan bukan untuk dibaca. Kaligrafi untuk ditempel-tempel, di situ ada ayat-ayat pendek, ayat kursi. Itu ayat-ayat Quran. Tetapi benda itu bukan untuk dibaca, sebagai hiasan, sebagai tabarruk, mengalami berkah. Nah, itu boleh. Itu boleh dipegang, boleh dibawa, boleh dipegang. Termasuk apa? Cincin-cincin yang ada ayat Quran, gelang yang ada ayat Quran, itu boleh dipegang. Karena tujuannya tulisan-tulisan itu bukan untuk ditadarus. Meskipun kebetulan orangnya itu sering baca itu, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kaligrafi. Kaligrafi itu mushaf atau tamimah? Hah? Tamimah apa mushaf? Untuk dibaca atau untuk berkah? Hah? Nah, biasanya kita kalau kaligrafi itu untuk apa? Ya, ini harus ditanyakan ke yang bikinnya ini. Iya. Iya. Nah, iya, untuk apa? Buat ya. Lebih mendekat itu kalau kaligrafi itu tamimah, ya, tamimah. Soal masalah sering dibaca atau tidak itu urusan lain. Pada awalnya pembuatannya itu untuk tamimah. Karena yang diiktibar sebagai ini mushaf, ini tamimah, itu yang membuatnya. Yang membuatnya cuma untuk jualan. Jualan sebagai tabarruk. Untuk ditempel, untuk dipajang, bukan untuk dibaca. Jual. Kalaupun yang belinya suka baca itu ya tidak masalah. Itu lain lagi. Jadi yang menjadi niat yang dianggap itu adalah niat penulisnya. Kalau penulisnya pada saat awal penulisan itu ini agar orang-orang tadarus dengan kaligrafi ini. Nah, itu mushaf. Mushaf. Cuman gambaran kita, orang yang bikin itu pasti untuk pajangan. Untuk pajangan. Jadi itu bukan mushaf tetapi tamimah.
Boleh tamimah itu dipegang dibawa oleh orang yang junub, orang yang men, nifas, boleh dibawa-bawa. Ke pasar ada kaligrafi, wah saya beli bagus nih ayat kursi, dibawa, nah, boleh, boleh. Tidak menjadi haram. Karena itu tamimah, itu perbedaannya. Jadi yang membedakan itu adalah tulisannya sama, Al-Quran, tulisannya sama. Tapi yang membedakan adalah satu, yang namanya mushaf itu adalah untuk tadarus, untuk dibaca. Kalau tamimah untuk tabarruk, tadarus dengan tabarruk. Kalau tulisan Quran di kertas untuk tadarus, haram dipegang, haram dibaca. Kalau untuk tabarruk, boleh dibaca, boleh dipegang. Jangan dibaca, jangan dibaca. Boleh dipegang. Itu untuk yang junub ya, untuk yang junub atau yang men. Kecuali sebagai zikir tadi. Tabarruk dan tadarus. Itu saja yang membedakan, termasuk ada mungkin undangan tamimah, bisa jadi tamimah dengan membawa surat An-Nisa misalkan, itu tamimah. Jadi ngalap berkah, bukan untuk dibaca. Cuman meskipun ngalap berkah, yaitu tetap nantinya bakal tersia-sia. Jadi jangan, kalau itu artinya boleh dibikin. Biasanya artinya sih, artinya surat An-Nisa. Tidak dengan lafadznya, karena itu nanti terbuang bercampur dengan sampah dan macam-macam. Jadi boleh memegang yang sesuatu lafadz itu ada Qur'annya, tapi bukan untuk dibaca. Tapi yang namanya Quran, meskipun cuma potongan-potongan, sobekan-sobekan, sama. Kalau Quran yang biasa, mushaf ini sudah pasti. Kalau mushaf yang biasa yang sudah ada, ya sudah pasti mushaf itu namanya. Sehingga itu semuanya dari jilidnya, yang putih-putihnya, yang belum nggak ada tulisan Qurannya pun, kalau memang dari situ tetap haram dipegang. Karena jangan sampai yang dipegang itu kan yang ada bacaan Qurannya. Mungkin yang putihnya boleh, kan ada suka belakang-belakangnya yang putih-putihnya. Itu juga termasuk mushaf sudah, karena satu golongan di situ, satu lembar, satu daftar di situ, termasuk jilidnya. Oh kalau pegang jilidnya boleh kali, nggak ada Qurannya. sama ya. Pemegang mushaf dan semuanya, termasuk kotak-kotaknya. Kalau ada Qurannya, ada Quran kecil itu ada kotaknya. Nah, itu kita bawa kotaknya itu dalamnya ada Qurannya, sama juga ya. Pegang itu sama. Sunduk namanya, sunduk itu kotaknya. Nah, termasuk memegang, ini masih yang keempat, termasuk memegang adalah wahamluhu, membawa juga sama. Pegangnya haram, bawanya apalagi lebih berat. Kalau membawa kan lebih parah daripada sekedar memegang saja haram, apalagi dibonceng lah istilahnya, itu tambah haram, dibawa. Li'anahu ablagu minal masih, karena membawa itu lebih dari sekedar memegang. Tetapi di sini wayahilu hamluhu bimata'in, tetapi dihalalkan membawa mushaf beserta barang-barang. Tab'an, diikutkan lahu dengan barang-barang tadi. Idza lam yakun maksudan bil hamli, apabila mushaf itu tidak diniatkan untuk dibawa. Nah, boleh membawa Quran dengan barang-barang, masukin tas, dipakai, dibawa. Bawa apa tuh? Bawa tas. itu dibawa. Al-Quran ada di dalam. Sedangkan orang yang membawanya sedang junub, sedang men, sedang nifas, itu boleh. Yang penting dibawanya disertakan dengan barang-barang. Bawa ke pasar, mau belanja sayuran, mau belanja buat masak, nah sekaligus ada mau belanja mushaf misalnya, nah itu masuk, gak apa-apa.
Coba tolong masukin. Nah itu kan masalah masukin gampang ada. Penting kita bawanya, dibawa dari pasar ke rumah itu, yaitu nggak apa-apa, asalkan diniatkan bahwa yang dibawa itu adalah bukan Quran, bukan mushaf. Niatnya gitu bawa belanjaan, saya bawa belanjaan, nggak apa-apa dibawa. Ya. Tapi kalau orang sudah bawa satu-satu doang, kalau gini, bawa apa itu? Bukan bawa apa-apa, nggak bisa. Ya cuma satu itu doang, nggak bisa. Harus ada korenahnya, tidak bisa. Niat saja tidak cukup. Kalau buktinya seperti itu sudah jadi zohir itu sesuatu yang sudah jelas, tidak usah ditanyakan niatnya. Sudah jelas itu kan, apa itu yang dibawa. Saya kan niatnya bawa barang yang lain, tidak bisa. Membawanya, jadi memegang, membawa. Wal khamis, yang kelima, dukhulul masjid lil haid, masuk masjid, masuk masjid. Masuk masjid, perempuan nifas, perempuan haid masuk masjid. Nah ini bahayanya masjid yang dipakai jadi tempat wisata. Iya, kenapa? Semua orang ke sana ikut. Banyak perempuan di situ, perempuan-perempuan. Giliran waktu sholat datang, ayo kita sholat. Muhammad Ustaz lagi merah, nah, lagi wah, kok masuk sini? Itu sama masjid, masjid Kubah Emas, masjid apa namanya, Al Jabar, ya itu semua perempuan, banyak yang nggak sholat, karena karena lagi tapi masuk masjid. Ya. Walau bil mujarrodil ubur, sekalipun lewat, hanya lewat saja, tidak lewat masuk masjid, karena nanti ada perbedaan. Kalau untuk yang junub juga dilarang berdiam di masjid, tapi kalau cuma lewat boleh. Nah, tapi kalau perempuan mau cuma lewat itu artinya cuma lewat dari pintu depan keluar pintu belakang, yaitu maksudnya itu boleh bagi yang junub, tapi yang tidak boleh, apalagi mundar mandir ya, mundar mandir lebih parah, mundar mandir, apalagi diem, apalagi lihat, oh itu sebenarnya yang mana yang ini. Apa? Iya, ya. Dilarang, dihain. Yang keenam, at-tawafu tawaf. Yang keenam tawaf, baik tawaf fardu atau sunnah. Juga dilarang bagi yang Kalau sa'i tidak ada di sini. Berarti kalau tidak ada boleh. Kita jangan pusing-pusing. Kalau di sini tidak ada boleh begitu saja. Kalau memang sa'i dilarang dalam keadaan atau junub atau tidak punya wudu, pasti ada di sini. Pasti dikatakan. Tapi di sini tidak. Yang dikatakan itu tawaf. Kalau sa'i tidak harus punya wudu. Bahkan junub juga sa'i. Yang ketujuh, wasabi'u al-wab'u, yang ketujuh yaitu wati, berhubungan. Yang itu dilarang berhubungan. Wa yusannu liman wati'a fi iqbali dam at-tasadduq bidinarin. Ini hati-hati, meskipun walau fid dubur, walau ba'dal inqita'i dam, ya. Jadi pengharaman menggauli istri yang sedang itu mutlak, artinya sekalipun darahnya sudah berhenti, tetapi belum mandi, darahnya sudah berhenti, sudah tidak ada darah, tapi belum mandi, itu tetap diharamkan. Bahkan ada kata Imam Ghazali, wahakal Ghazali annal waf'a qabla al-ghusli yurisul juzam. Jadi orang yang menyetubuhi, menggauli istrinya setelah bersih darahnya tapi sebelum mandi, itu menyebabkan al-juzam, penyakit lepra. Apa itu penyakit lepra? Kusta.
Itu penyebabkan penyakit, kata Imam Ghazali. Wa yusanu, dan disunahkan bagi orang yang menggauli istrinya fi iqbalidam. Ternyata ini dilakukan misalkan. Padahal pada saat itu istrinya sedang nifas atau sedang men. Ternyata terjadi apa kalau terjadi seperti itu? Yang pertama dosa ya. Yang kedua, disunahkan untuk bersedekah bidinarin, sebanyak 1 dinar bersedekah. Nah, kalau ternyata terlanjur melakukan itu sudah tentu dosa, dan juga ada perintah untuk bersedekah. Siapa yang bersedekah? Laki-lakinya di sini, suaminya yang bersedekah. 1 dinar, berapa duit 1 dinar? Berapa? Kemarin itu 20 dinar itu 85 gram. Itu 20 dinar. Kalau 1 dinar 4. 4 kali 20 berapa? 80. Berarti yang 5-nya lagi 1/4. 4/4 gram 1 dinar. Jadi kalau sudah terlanjur ada perintah untuk bersedekah seharga emas 4 gram 1/4, 4,5 juta lah. Nah, itu kalau mahal ya. Ya lagi ya, itu sudah menerobos aturan ini. 4 juta didenda. Ya. Ini meskipun isi sendiri bayar itu. Ya, meskipun isi sendiri tetap bayar, pada saat itu harus bayar. Itu pada saat darah sedang deras-derasnya. Warnanya kalau kemarin kita bahas warna, lagi hitam-hitamnya atau lagi merah-merahnya. Waliman wati'afiyat warihi, dan bagi orang yang menggauli istrinya pada saat sudah sedikit apa kalau hujan itu kan reda, apa namanya, masa reda sih, reda ya, sudah sedikit reda, sudah darahnya sudah berwarna kuning, sudah agak-agak encer, artinya sudah, apalagi sudah hilang dan belum mandi, nah, sama juga. Kemudian dihajar sama dia, dihajar. Nah, maka apa yang dikatakan itu bersedekah binisfi dinar, separuhnya 2 juta. 2 juta ya, 2 juta. Kalau tanggal 1, kalau misalkan kebanyakan 6 hari, 3 hari pertama 4 juta. 3 hari kedua 2 juta. Itu sedekahnya. Itu bagi yang melanggar. Istri sendiri. Sedekahnya ke istri. Bisa itu. Bisa. Itu yang ke-7. Yang ke-8 juga al-istimna bima baina surah wa rubbah. Diharamkan juga yang terakhir adalah istimta, bercumbu. Ini tidak jima, tidak menggauli tapi bercumbu. Bima baina surah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Pokoknya daerah-daerah yang berada di antara pusar dan lutut itu diharamkan. Berarti pusar ke atas, lutut ke bawah, silahkan. Boleh ya, silahkan. Silahkan ya. Artinya tidak haram ya. Fala yahrumul istimna'u bihima wala bima fawqahuma wala bima dunahuma. Maka tidak haram bercumbu di tadi kan antara pusar dan lutut. Tidak haram bercumbu pada pusar, pada lutut, dan ke atasnya dan ke bawahnya. Boleh, tidak. Hanya tidak haram. Tetapi itu khawatirnya nanti keterusan. Itu yang bahaya, keterusan.
Karena kan musuhnya dua, kemarin sudah kita bahas. Musuhnya itu satu setan, yang kedua nafsu. Itu musuh. Kalau kita nafsu saja sudah mulai, wah ini nggak apa-apa kata Ustadz nih kalau begini-begini. Nah setan yang ngipas-ngipasin, ya udah terusin sekalian gitu. Jadi jangan ya. Jadi kita bisa. Jadi kalau ada yang nanya ke kita, itu bolehkah kita bercumbu tapi tidak jima? Ya, kalau yang nanya kita lihat yang nanya dulu nih orangnya. Ini pengantin baru nih, wah nggak boleh. Haram, ya begitu. Kalau yang nanyanya pengantin baru, boleh nggak? Dari pusar ke atas, haram, tidak boleh. Kenapa? Ya pengantin baru bahaya, bisa berbelas, bisa ya bisa berbelas. Tapi kalau orang yang tua, apa-apa, boleh. Kalau itu ke atas boleh, itu apa-apa, boleh. Ya, ya. Hah? Orang ya. Nah ini karena ada hadis Nabi yang manakan khabar Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya. Silahkan lakukan apapun terhadap istri yang sedang haid atau nifas illa nikah, kecuali nikah. Nikah yang tidak boleh. Apa maksudnya nikah? Hubungan suami istri. Jima, maksudnya nikah di sini adalah jima. Itu yang tidak boleh itu. Yang penting tidak di situ. Tetapi selain itu boleh, Yang penting tidak boleh wilayah ma baina surah wa rukbah. Seperti auratnya laki-laki. Batas aurat laki-laki itu ma baina surah wa rukbah. Tidak boleh. Dan ini hanya terjadi ketika para sahabat itu dulu bertanya, karena zaman-zaman dulu itu terhadap perempuan yang men itu sangat dijauhi. Pada zaman Nabi Musa, kalau ada perempuan men itu ada mu'akalatihi, dilarang untuk makan bareng. Memang dilarang. Satu rumah bareng dilarang. Tidur bareng dilarang, meskipun tidak melakukan apa-apa, tidur bareng. Artinya bersama-sama istri yang sedang men itu dilarang. Itu syariatnya zaman dulu dilarang. Jadi kalau istrinya men itu ya suruh tinggal di kontrakan dulu lah, gitu kira-kira. Suruh ya, jangan di sini dulu, jangan satu rumah. Itu diharapkan. Nah makanya kata Nabi, di zaman Nabi syariatnya berubah. Karena Nabi itu datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang, penebar kasih sayang. Oh kasihan atau perempuan. Kasihan. Udah men dijauhi, tidak boleh makan bareng, tidak boleh tidur satu kamar, tidak boleh ngobrol bareng, tidak boleh. Nah, akhirnya di syariat Nabi ini semuanya dibolehkan, illa nikah, kecuali nikah. Ya, yang penting jangan nikah, jangan jima, itu yang tidak dibolehkan. Fala summa statradal musannif li zikri mahaqu ayyukaru biasabul bi fasli mujibil husli faqala. Nah, itu 8 tadi khusus sedang menjelaskan tentang pengharaman bagi perempuan yang men atau yang nifas. Nah, di sini kemudian pengarang kitab ini melanjutkan tentang pengharaman terhadap orang yang junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Haram bagi yang junub itu 5. Kalau yang junub 5. Sebetulnya bukan 5, ya sama saja isinya lebih dari 5. Cuman di sini disebutkan 5. Pertama yang junub itu sholat haram. Pertama sholat, termasuk dari makna sholat sama sujud tilawah dan sujud syukur.
ditambah lagi di sini khutbatul Jum'ah, khutbah Jum'ah dilarang. Kalau tadi urusan perempuan ketika membahas sholat, itu yang dimasukkan ke dalam makna sholat itu hanya sujud tilawah dan sujud syukur. Tapi ketika pembahasan junub, di sini menceritakan sholat itu termasuknya adalah 3, khutbah Jum'ah, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ini apa tandanya? Dari zaman dulu tidak ada perempuan yang khutbah, tidak ada khutbah Jumat. Ya, baru sekarang yang mau diadakan itu, baru sekarang. Dulu tidak ada, banyak tidak dilarang. Sekarang perempuan mau dijadikan khotib, khutbah Jumat. Nah, ini tidak ada pembahasan di sini disebutkan sholat, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Tapi giliran junub yang termasuk di situ ada laki-laki, ada khutbah Jumat. Itu ada khutbah Jumat. Jadi tidak ada, mungkin sepakat ulama sudah ijma ulama, tidak ada. Khutbah Jumat dilarang pada saat junub. Sujud tilawah, sujud syukur, sholat. Yang kedua, ini termasuk sholat sunnah. Ini makanya anehnya, orang tidak sholat sunnah dosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau sholat sunnah dengan keadaan junub justru dosa. Nah, itu aturan. Atau sholat sunnah tidak punya wudu, itu dosa. Padahal tidak dilakukan pun tidak dosa. Artinya apa? Ini aturan memang seperti itu. Harus mengikuti aturan. Kalau kita mengikuti akal saja, ya tentu bisa dosa. Orang ditinggalkan aja, gak apa-apa, gak dosa. Ini justru dilakukan, anggap aja tidak dilakukan, harusnya begitu. Ya anggap aja sama seperti orang sholat sunnah tanpa wudu. Ya anggap aja tidak sholat sunnah. Kenapa harus dosa? Itu karena apa? Karena melanggar aturan. Aturannya ya memang diharapkan sholat sunnah, diharapkan sholat fardu. Kalau sholat fardu jelas, meninggalkan fardu dosa besar. Melaksanakannya tanpa wudu tentu juga dosa besar. Ini yang sunnah yang gitu. Yang kedua, baca Quran, sama ya, baca Quran dengan rincian yang tadi. Ini bagi yang junub ya. Yang junub itu apa saja? Yang junub itu apa saja? Sebab orang jadi junub. Berhubungan, mimpi basah, kemudian apa lagi? Head juga, nifas, itu semua junub. Ini dilarang baca Quran. Ini Quran disebutkan. Bagaimana kalau kitab lain? Wa kharaja bil Quran at-Taurat wal Injil. Baca Taurat, baca Injil, boleh. Tidak haram karena bukan Quran. Karena yang dilarang itu Quran. Saya punya kitab Taurat di rumah, dibaca boleh tidak? Boleh. Termasuk kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Nah, itu boleh dibaca sekalipun sedang junub. Ini hanya Quran. Tetapi cuman mungkin secara adabnya yang kurang. Ya, kalau kita baca ilmu, kita punya junub, itu tidak haram, tetapi tidak beradab, tidak beretika lah istilahnya, tidak beradab. Nah, sama di sini juga, amma azkarul Quran fatahillu, zikir Quran halal bagi yang junub. Jadi tidak mengapa kita baca bismillah, baca alhamdulillah setelah makan, baca innalillahi, tidak apa-apa. Wasalis yang ketiga, masul mushaf, memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Itu yang ketiga sama. Yang keempat, wa tawafu tawaf, baik fardu atau sunnah. Yang kelima, al-muqsu fil masjid, diam di masjid. Nah, itu sama, diam di masjid. Nah, berarti kalau diam, itu dilarang. Cuma di sini
Wa amma aburul masjid maron min ghairi muksin fala yakhruj. Nah, bagi yang junub kalau cuma abur itu melewat, maka tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah muksu, diam. Diam itu apa ya? Sejenak, duduk sejenak atau diam sejenak. Kalau lewat yaitu berjalan tanpa diam kemudian keluar. Itu tidak mengapa. Kalau men tidak ya. Kalau men itu mutlak tadi ya. Termasuk dari masjid adalah ruhbatuhu, ruhbah. Apa tuh namanya tuh luar itu? Terasnya. Itu masjid, ruhbah. Sekalipun kita pada hakikatnya juga belum tentu masjid, tapi secara zahir dihukumi masjid. Karena hakikatnya tidak tahu kan, bukan kita yang bangun. Cuman biasanya sudah ada bacaan batas suci. Kalau sudah batas suci, berarti masjid itu udah tempat sendal, bukan masjid. Tempat sendal, naruh sendal di bawah itu bukan masjid. Jadi kalau kita mau nongkrong orang junub atau men, ya di situ saja tempat sendal. Iya, kalau sudah ada batas suci di situ, batas suci, nah itu masjid sudah. Kalau batas suci, berarti perempuan tuh jangan duduk-duduk di terasnya, jangan. Tapi kalau tempat sendal, parkiran itu semua bukan masjid, bukan masjid. Meskipun dianggap semuanya masjid kan, masjid itu kan dipagar di situ kan biasanya. Termasuk parkiran itu masuk dalam halaman itu tetap bukan masjid. Karena kalau parkiran itu masjid ya bahaya. Karena orang akan buang ludah di situ, kemudian bakal pakai sendal yang najis di situ, begitu. Jadi itu bukan masjid. Makanya kalau mau bangun masjid, nah itu jangan semua. Misalkan ada yang mau mewakafkan buat masjid itu 1000 meter, ya jangan dijadikan masjid semua yang 1000 meter itu. Jadikan saya wakafkan masjid, semuanya masjid 1000 meter. Nah itu tidak boleh dibikin WC, tidak boleh dibikin parkiran, kan susah kan. Nah, masa masjid buat buang air besar. Berarti kalau WC itu kalau seperti bilangnya begini, saya wakafkan tanah 1000 meter untuk masjid dan fasilitas-fasilitasnya, gitulah. Dan penunjangnya, nah, itu baru boleh dibikin WC, boleh dibikin parkiran, boleh. Tapi kalau semuanya masjid, sudah harus masjid semua. Tidak boleh parkir, sendal juga harus suci terus di situ. Tidak boleh bikin WC. Nah, itu yang masjid. Termasuk ketika pelebaran. Kalau pelebaran itu kan biasanya beli lagi. Atau ada orang yang mewakafkannya. Nah, itu kadang-kadang bilangnya saya wakafkannya jadi masjid. Nah, itu pelebaran itu bukan untuk parkiran, tetapi masjid juga. Kalau dia bilangnya saya wakafkan tanah saya jadi masjid, tapi kalau saya wakafkan untuk masjid, nah itu bukan masjid. Jadi barang yang punya masjid. Kalau barang punya masjid, bukan masjid. Gayung bukan masjid, tapi punya masjid. Itu wakaf. Tapi kalau diwakafkan, saya wakafkan tanah ini untuk jadi masjid, maka masjidnya ada dua. Jadinya masjid yang satu yang dulu, yang pelebaran itu masjid yang baru. Itu dua masjid namanya. Wal masjiden ka masjidil wahid. Dua hukum masjid itu sebagaimana hukum satu masjid. Jadi hukumi satu masjid. Padahal asalnya dua masjid. Nah, di situ nanti ada pembahasan tentang jamaah. Makanya jamaah ada pembahasan bagaimana kalau imamnya di masjid itu, makmumnya di masjid yang lain. Nah, itu maksudnya.
Dua masjid yang itu bukan masjid yang berjauhan. Bagaimana imamnya di masjid sore, di masjid ini jauh. Maksudnya ada dua masjid, yang satu masjid awal sudah lebih dahulu diwakafkan, kemudian pelebaran. Dan pada saat pelebaran itu yang mewakafkan, dia bilang saya wakafkan jadi masjid, maka jadi masjid lagi. Maka itu menjadi dua masjid. Dan dua masjid itu dihukumi satu masjid. Satu masjid. Yang kelima, jadi yang kelima itu 5 sudah ya, 5. Ya apa tadi saya yang bagi junub 1 sholat, kemudian termasuk sholat apa tadi, sujud tilawah, sujud syukur, satu lagi khutbah Jum'ah. Yang kedua dilarang baca Quran. Yang ketiga megang mushaf dan juga bawa mushaf dengan rinciannya. Yang keempat tawaf. Yang kelima diem di masjid. Itu bagi yang junub. Dan yang terakhir wa yahrumu 'alal muhdis, bagi orang hadas kecil. Hadas kecil. Kalau tadi hadas besar. Apa yang diharamkan? Salah satu asya 3. Bagi yang tidak punya wudu, punya hadas kecil 3. Salat, termasuk tadi ya yang tadi sujud tilawah, sujud syukur dan khutbah Jumat. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga mashul mushaf, pegang mushaf dan bawa mushaf. Itu saja. Baca mushaf tidak ada. Baca Quran tidak ada. Karena baca Quran boleh meskipun tidak punya wudu. Kita baca Quran, yang penting tidak dipegang, tidak dibawa. Bagaimana cara membulak-baliknya? Dengan pulpen, dengan sedotan, dengan sumpit, begitu. Ya sino tidak punya wudu, ngapain susah-susah, wudu aja sih baca. Kenapa nggak wudu? Oh dingin malas. Apa nggak wudu begitu? Nanti pahalanya tidak sama baca Quran dengan yang wudu. Makanya 1 baca Quran dalam keadaan suci, yang kedua baca Quran dalam keadaan tidak suci, berbeda pahalanya. Tidak 3 kali. Kalau itu kan 10, 1 huruf itu 10 kan, 10. 1 huruf itu alif lam mim. Alif lam mim itu 3 huruf sudah. Orang baca cuma alif lam mim, 30 pahala sudah. Alif lam mim saja 30. Jadi 3 itu saja, termasuk ya wakadza kharita wa sunduk fiha. Peti, bukan peti, sunduknya, kotaknya itu juga sama. Ada kotak. Bagaimana kalau lemari? Lemari, boleh enggak kita pegang lemari yang ada Qur'annya? Lemari. Itu jawabannya boleh. Karena apa? Karena lemari itu bukan tempat khusus Quran, bukan tempat khusus. Meskipun ada Qurannya, Qurannya biasanya di atas lemari biasanya. Kita pegang lemarinya ya kita mau ngambil pakaian segala macam. Ada Quran itu boleh. Tetapi kalau lemari itu khusus Quran, ini tempat tidak untuk pakaian, khusus tempat Quran. Biasanya di masjid-masjid tuh khusus Quran. Nah itu megangnya tidak boleh kalau memang khusus Quran. Tidak boleh megangnya kalau di dalamnya ada Quran. Kalau tidak ada boleh. Nah gitu bedanya. Tapi kalau bukan tempat yang bukan khusus Quran, kalau ada Quran boleh dipegang, tidak ada apalagi boleh dipegang. Tapi kalau tempatnya khusus untuk Quran, jika ada Qurannya tidak boleh, jika tidak ada boleh. Itu perbedaannya. Termasuk nanti jangan ditanyakan lagi soal HP ya. Soal HP jangan ditanyakan lagi. Kalau Ustaz ada HP ada Qurannya, dipegang boleh? Boleh. Boleh pegang HP Quran. Asalkan apa? Asalkan tidak sedang dibuka. Kalau sedang dibuka mushaf, klik aja. Ini HP nih. Pencet kita Quran, ada Yasin segala macam, mushaf itu sudah berubah.
Dilepaskan sudah, tidak boleh. Ditutup lagi, berubah lagi jadi HP. Begitu hukumnya. Kenapa? Itu seperti lemari. Lemari yang Qurannya itu ada di situ tetapi tidak untuk Quran, khusus Quran. Jadi boleh. Tetapi yang tidak boleh itu masalah ke WC. Masalah ke meskipun tidak dibuka tetapi itu ada Al-Qur'annya sebetulnya di situ. Sama seperti menaruh lemarinya di situ. Di WC yang di atasnya ada Quran. Meskipun ulama ada yang bilang juga yang penting harus ditutup, tertutup. Sama seperti cincin ada kalimat Allah dipakai boleh katanya asalkan ditutup. Tapi tetap kalau bisa dibuka lah, dibuka. Karena ini khilaf ulama. Kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Diambil, dibuka. Jangan terus dipakai. Termasuk itu HP tadi. Wala yumna'ul mumayyiz muhdis bin masih mushaf. Tidak boleh dilarang orang yang berhadas yang masih kecil untuk belajar Quran dan memegang Quran. Biarkan. Jadi kita jangan bikin anak kecil malas baca Quran. Anak kita mau ngaji Quran, wudu dulu deh, wudu dulu. Gak mau saya. Wudu dulu, kalau gak wudu gak boleh baca. Gak boleh. Kalau anak kecil yang mumayyiz itu mau baca Quran, biarin udah. Meskipun tidak punya wudu, biarkan, gak apa-apa. Ini makanya wala yumna'un, tidak boleh dilarang. Karena itu akan menghilangkan minatnya untuk baca Quran. Kalau susah anak kecil harus wudu tiap hari, susah. Tetapi yang dilarang itu, yang tidak dibiarkan itu adalah anak yang belum tamyiz, masih ngerendang-ngerendang gitu, kemudian mainin Quran. Nah itu yang harus diambil, ya. Tidak boleh dibiarkan. Kita buah kami sholati, wallahu a'lam bishawab. Kita hukum-hukum nanti sholat. Itu mungkin pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Quran, ada Quran di situ, jadi harus punya wudu lembaran-lembarannya. Tapi ya kalau anak kecil boleh, anak kecil yang sedang belajar, jangankan Iqra, Quran juga boleh. Ngambilin tuh. Ya ibunya kenapa men? Jangan. Ya, jangan itu mushaf. Karena ada tulisan Quran yang tujuannya untuk dibaca. Itu mushaf. Ya. Ya itu perlu diingatkan juga gitu. Kalau itu harus punya wudu. Kalau ikro, ambil ikro, apalagi yang men itu dilarang. Nah itu karena mushaf juga hukumnya, ya. Kecuali dalam keadaan darurat karena berserakan di bawah, jangan wudu dulu, kelamaan dia sudah ambil. Wah saya mau wudu dulu, ada Quran di jalan, nyari masjid dulu. Kelamaan, ya sudah ambil, taruh yang tempat yang aman meskipun tidak punya wudu, karena tujuan adalah di hisnil Al-Quran, untuk menjaga Quran. Itu boleh, nggak apa-apa, darurat. Cukup ya. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna syita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.